Wonosobo, tapi yang sekarang di Keraton masih ada perahunya. Ibu cantik cerita dari lingkungan Pasar Lima, satu perkumpulan pecinta batik yang berdiri sejak tahun 1976. Salah satu pendirinya adalah Bu Sri Mangkunegoro ke-8. Jadi kita tepat sekali memiliki satu situs membagikan yang kebetulan juga salah satu pendiri dari perkumpulan himpunan pecinta kain Pasar Lima. Kita disambut hujan sore hari ini sehingga sejuk dan sesuai dengan kunjungan kita, mohon izin Bu Sri, kita sudah berkeliling-keliling. Kemarin kita sudah mengunjungi satu situs pembatikan penyangga pembatikan di Kota Solo, salah satunya di Bayan, di Lajeng. Tadi siang kita juga mengunjungi batik keris. Nah, sore ini kita memang fokus dan khusus akan berbincang mengenai batik-batik yang mengeksplor pilihan yang ada. Jadi nanti dimulai juga akan bercerita dengan Ibu Sri Satu dan Ibu Satu juga sedikit bercerita mulai itu kasih setil-setil kepada ibu-ibu kita sebetulnya istimewa dari setiap batik yang menjadi pilihan irama kenegaraan atas karya Kanjeng Raden Ibu KMT Harjonegoro atau Kanembahan. Bila terakhir beliau dan beliau ada Kanembahan Harjonegoro atau biasa kita menyebutnya Berisma yang berada di Jalan Taronan 101 Surakarta, dan beliau sudah menciptakan lebih dari 200 karya batik, motif batik yang memang memberi satu perkembangan yang luar biasa tentang pembatikan khususnya di Indonesia, karena memang persahabatan beliau dengan Soekarno mengeluarkan satu gagasan tentang batik Indonesia. Tentunya nanti Bu Neneng akan lebih banyak bercerita, dan monggo mungkin waktunya bisa kami lanjutkan. Sebelum kita memulai semuanya, izinkan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya buat kita semua. Sangat luar biasa pada sore hari ini kita berada dan sangat bersejarah, di mana tempat ini sudah hampir 250 tahun, dan di sini juga kita bisa menemukan berbagai corak khas Mangkunegara khususnya dalam bidang batik. Dan sangat luar biasa juga pada sore hari ini yang sangat agak romantis karena sertai hujan yang tidak begitu lebat. Insya Allah menjadi berkat kita semua. Dan sangat luar biasa pada sore hari ini beliau berkenan langsung menerima dan hadir bersama kita semua di sini. Beliau Gusti Raden Ayu 01 Diamin, beliau Gusti Raden Ayu Rosati Kakarisma, juga keluarga yang lain, Kanjeng Indah, juga Ibu Ari, ini beliau penari. Ya, alhamdulillah beliau yang berkenan untuk meluangkan waktu dan berkumpul, kemudian menerima kita semua yang ada di sini. Dan sangat luar biasa, terima kasih mewakili keluarga untuk rawuh dengan semua dari
rombongan perkumpulan Wastra Prima Jakarta dengan dipimpin oleh Ibu Neneng Iskandar begitu. Hampir sudah tahun dengan Ibu, dan sangat luar biasa sedikit tentang tempat berada kita lenggah di sini. Dan ini adalah salah satu dari salah 10 salah 15 keistimewaan bangunan yang ada di Pulau Mangkunegaran. Dan dari sini pula beliau-beliau Gusti Rus, Gusti Inu, Kanjeng Endang, dan yang lain mengucapkan sugeng rawuh, semoga berkenan dengan semua yang akan kami aturkan nanti. Dan kembali lagi soal bangunan, bahwa di sini adalah sebuah bangunan di ujung barat dari bangunan utama yang bisa kita lihat di sana. Itu adalah Puro Mangkunegaran, bangunan utamanya di situ. Di situ ada 3 ruang utama itu. Di situ ada pendopo, di mana itu sebagai mungkin bahasa Rusianya audience hall gitu, itu kemudian dan bangunan berikutnya, bangunan kedua yang disebut Parigitan, ya, itu biasanya untuk pertunjukan wayang kulit. Dan bangunan yang utama yang bisa kita lihat dari sini yang disebut Dalam Ageng. Dan sangat luar biasa Istana Mangkunegaran. Kemudian dari beliau-beliau yang sebelumnya membangun juga ruang, katakanlah begitu, yang disebut Pracimoyoso. Nanti mungkin akan ada acara di Pracimabui. Nama itu mengadop dari sini. Praci itu adalah sebelah barat itu artinya, dan Yoso Yasan itu adalah bangunan. Jadi Pracimoyoso adalah bangunan di sebelah barat dari bangunan utama. Dibangun awal dari tahun 1900-an, jadi sudah hampir 100 tahun, dan sudah nuwun atas konsen penjenengan semua masih tetap kokoh berdiri akan Gusti. Dan sangat luar biasa ini. Mungkin dalam dunia sedikit menyinggung soal arsitektur Jawa, ada bangunan yang disebut Joglo dan Limasan. Joglo ditandai dengan 4 sokok biru di tengah-tengahnya. Kalau Limasan 8. Pertama, kenapa kita disebut Joglo? Karena itu adalah rumah bangunan gaya Jogja dan Solo itu. Maka disebut Joglo. Jadi Joglo itu kependekan dari Jogja dan Solo. Mungkin kalau sering ke luar negeri, mungkin pernah dengar yang namanya Oxbridge. Dua universitas yang major. Anggap aja seperti itu. Nah, bangunan yang kedua yang disebut Limasan, dan mungkin ini salah satu dan tidak ada di tempat lain. Biasanya gaya Limasan dibuat memanjang dengan 8 sokok guru yang berderet 4, 2, 2, 2, 2. Oleh beliau Mangkunegara yang ke-7 yang sekarang 10, jadi yang beliau mendesain mungkin bahasa Lope, bahasa Gen Z atau Gen Strawberry. Mungkin beliau mendesainnya seperti ini. Aku pengen melihat bangunan Jawa, tetapi seni unik dan klasik. Beliau bekerja sama dengan yang namanya Mr. Carlson dari Belanda itu. Salah dua dari bangunan Carlson adalah Loji Gandrung. Itu kalau itu rumah dinas wali kota itu sama aspeknya. Oleh beliau kemudian oleh Mangkunegara 7 dan Mr. Carlson membuat sebuah desain. Terciptalah desain di mana Joglo tidak dibuat memanjang, tetapi dibuat memutar. Begitu. Jadi ini penggambaran bahwa hal yang utama dalam hidup adalah hati dalam diri kita. Karena pada saat kita duduk di sini, kita berhadapan dengan 4 arah mata ini. Mungkin bahasa Lope kalau saya menyebutnya, hal yang terpenting dalam hidup adalah rasa. Dari sekarang mungkin akan terlupakan. Nah, itulah salah satu arti filosofi dari kalimat ini.
Dan fungsi utama adalah ini memang seperti ruang publik tetapi private, di mana keluarga hanya keluarga untuk menerima tamu-tamu pribadi dan spesial ada di sini. Taruh semisal Bapak Presiden, dan semua duta besar ada di sini. Dan kalau kita lihat desain interior dari Pracimoyoso ini adalah itu beberapa motif batik dipakai di situ itu, di ujung-ujung. Ada ibu bisa lihat sangat luar biasa. Ini tanpa paku semua itu, jadi saling mengait. Dan setiap ujungnya mungkin ada 40 saya pikir ujung di atas ini sebagai ujung kayu itu dibuat seperti sebuah buah yang namanya nanasan, dan nanasan itu pun didesain, dihias dengan motif batik. Dan saya luar biasa kalau kita lihat detail satu-satu itu ada gradasi warnanya, sangat luar biasa. Dan karena itulah Gus Miru, Kang Indah dan keluarga lain menerima kunjungan sedoyo lenggah luar negeri. Matur nuwun. Semoga berkenan. Sudah masalah yang luar biasa penjelasannya tentang Pracimoyoso. Waktu selanjutnya kita kembalikan pada dokumen standar untuk kembali publik tentang batik-batik motif pilihan kurang penyedaran karya Lutitso. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Tidak cukup bahwa kita pada saat ini ada di dalam Pulau Mangkunegaran yang menurut saya kalau kita tidak dapat izin pasti kita tidak akan bisa masuk ke sini. Jadi kami pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Saputi dan Ibu Rus yang telah mau menerima kami dari Himpunan Wastra Krema. Sebenarnya kalau boleh saya cerita di sini, dulu Ibu Saputi itu juga penulis Wastra Krema. Banyak sekali jasa dan pemikiran untuk perkembangan dari himpunan Wastra Krema. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pendiri dan salah satu pendiri dari himpunan kami adalah Gusti Putri Mangkunegoro ke-8 yang koleksi dari Gusti Putri itu banyak juga diserahkan kepada Museum Tekstil, disumbangkan kepada Museum Tekstil. Nah, karena kita itu mau berwisata wastra ke Surakarta atau Solo, saya menghubungi Ibu Rose, saya mengatakan bahwa sebenarnya di kota Solo atau Surakarta itu banyak sekali sebetulnya pembatik yang unggulan dan semuanya bagus, dan juga mereka berkarya. Dan salah satu dari pembatik atau mereka yang berkarya di dalam batik itu ada satu yang memang diakui sebagai ibu batik, karena secara resmi bahwa nanti yang akan saya ceritakan itu saya bertanya kepada Ibu Rus. Ibu Rus pasti Mangkunegaran punya koleksi dari sang maestro ini. Jadi begitu sudah kami soal ke rumahnya Ibu Rus, ternyata ada 8 cerita karya dari
seorang maestro tadi. Jadi saya mengatakan bahwa kebetulan sekali bahwa itu bisa menjadi cerita wastra di balik cerita. Jadi semuanya ada ceritanya. Oleh karena itu izinkan saya Ibu dan Ibu Sakti, saya mulai dengan acara ini. Yang akan saya ceritakan di sini itu adalah seorang keturunan Tionghoa. Jadi kalau boleh saya bercerita mengenai latar belakang dari seorang Tionghoa ini yang sebetulnya nama aslinya adalah Go Texuan, tapi rupanya Go Texuan kecil ini dari masuk sekolah namanya itu tidak disebut Go Texuan, sudah memakai nama Jawa. Namanya yang pertama adalah Harjono. Ya, jadi namanya Harjono. Nah, Go Texuan ini kalau boleh saya singkat, dia ini adalah keturunan atau putra dari Dodiatik dan Candinyo. Mereka adalah orang-orang Tionghoa yang terpandang dan kaya raya pada waktu itu. Jadi kakek neneknya itu mempunyai 4 perusahaan batik yang terbesar di Surakarta. Contohnya adalah satu perusahaan batik itu yang bekerja di situ itu ratusan batik. Karena dari keturunan orang yang terpandang dan kaya raya, jadi Go Texuan itu masuk sekolahnya pun itu bisa masuk sekolah Belanda. Tidak semua orang bisa masuk ke situ pada waktu itu ya. Nah, kakeknya Go Texuan itu pada waktu pemerintahan Belanda itu mendapat pangkat tituler, jadi namanya Letnan van der Sineysen. Jadi itu adalah hukum-hukum dari Belanda kepada orang-orang pribumi kita. Jadi lewat Pak Letnan ini. Ya. Nah, Mas Go ini saya selalu memanggilnya itu dengan Mas Go. Dia itu kalau di sekolah itu pasti bergaul dengan para bangsawan, para putra-putra keraton. Tetapi kalau di rumah, Mas Go itu bergaul dengan anak-anaknya tukang pembatik. Jadi di situ bisa kita lihat bahwa sangat berbeda sekali. Sehingga Go Texuan ini kalau bisa dikatakan bahwa nafasnya dia itu dan nafas berbuntung. Jadi dia menghirup, sudah tahu persis apa yang mengenai soal batik itu. Jadi beliau ini ternyata tidak hanya membatik, tapi dia bisa mencopat, dia bisa dalang, dan ternyata beliau itu juga menari juga tokso yang alusan, dan beliau juga seorang tosan haji. Jadi beliau juga membuat keris, sehingga di dalam rumahnya pun ada tempat untuk membuat keris. Nah, oleh keluarganya sebetulnya Mas Go ini dikirim ke Jakarta, masuk ke UI itu harusnya masuk ke Fakultas Ekonomi untuk meneruskan perusahaan kakeknya ini. Tapi Mas Go ini tidak mengatakan kepada orang tuanya, dia masuk Fakultas Sastra dan yang diambil adalah Sastra Jawa. Pada salah satu acara dia senatalis UI pada waktu itu, ketua kalau di mahasiswa itu ketua senatnya pada waktu itu adalah Bapak Eni Salim. Kemudian karena Bung Karno mengetahui pada waktu itu ya, bahwa UI itu mau berbiasa alis, Bung Karno bilang udah di istana saja. Jadi di istana. Nah, pada waktu acara itu dimulai dengan workshop
menampilkan tari Jawa alusan. Nah, yang menarik itu adalah butik ini. Ya. Jadi pada waktu menari, Bung Karno itu udah kesengsem, wah kok narinya bagus banget. Jadi begitu selesai dipanggil, kamu ini siapa? Begitu tahu bahwa dia itu bukan orang Indonesia, ya orang Tionghoa. Jadi Bung Karno itu sangat menginginkan sekali, kemudian ditelusuri kamu itu anaknya siapa segala gitu. Nah begitu tahu bahwa keturunannya dan segala macamnya itu mengenai batik, Mas Bu itu dapat perintah bahwa pada waktu itu tahun 49-an, 50. Kemudian mungkin banyak yang belum lahir, mungkin sudah jadi diperintahkan bahwa kamu harus membuat batik yang dimana orang melihat itu, oh itu Indonesia. Jadi pada waktu itu karena masih kita juga beberapa tahun merdeka, jadi ini kan bahwa harus berdasarkan satu persatuan, satu nasionalisme, satu lagi romantisme daripada kehidupan orang Indonesia. Jadi singkat cerita, Mas Pur itu sehingga meninggalkan kuliahnya untuk waktu itu berkeliling, pokoknya sampai dengan sehingga tercipta satu batik yang dimana Mas Pur waktu itu bercerita kepada saya, padahal saya waktu itu sampai ke Bali. Nah di situ dia itu seolah-olah mendapat maklum bahwa kata Mas Pur, saya nggak menghibur loh, dimana saya juga waktu itu saya sadar, saya merasa kayaknya itu terjatuhan bulan. Jadi sedang lamun seolah-olah bulan itu datang ke dia. Nah, kemudian dia langsung seperti celeng gitu, dia membuat perpaduan antara batik-batik yang tradisional Jawa dengan warna-warna pesisiran. Oleh karena itu karya ciptanya Mas Pur itu dibagi 3. Satu adalah batik Indonesia, kemudian begitu itu antara tahun 50-an sampai 70-an ke 90 itu namanya Nunggak Seni. Kemudian dari 90 sampai akhir beliau wafat 2008 itu adalah pengabdian yang tulus. Nanti di buku dimana yang saya tulis nanti akan saya serahkan itu nanti Ibu Ros dan Ibu Sarati bisa membaca apa yang saya ceritakan di sini. Nah, begitu tercipta kain itu langsung oleh Bung Karno pada saat itu dilegitimasi sebagai batik Indonesia dalam tanda kutip. Jadi berarti karya-karya beliau itu diakui sebagai batik Indonesia, dan pada saat itu kalau ada tamu negara yang datang atau berkunjung ke Indonesia, itu pasti hasil karya Bukit Satu dipersembahkan sebagai cenderamata ya. Nanti saya mengenai batik Indonesia saya tidak akan ceritakan karena itu satu dibujuk sendiri, tidak bisa, karena bukan tidak bisa, kebetulan koleksi dari Mangkunegaran itu termasuk di dalam periode yang Nunggak Seni. Jadi Pak Mas Pur itu mempunyai filosofi Nunggak Seni. Nunggak itu artinya tonggak. Seni itu boleh saja bersemi tetapi tidak boleh meninggalkan dari akar budaya, jadi dari yang aslinya. Nah, pada saat yang Nunggak Seni itu tahun 70-an, kebetulan salah satu, jadi banyak sekali sebetulnya karyanya, salah satu karya beliau pada waktu dibuat itu namanya adalah Radite Puspito. Yang saya coba apa itu? Nah, nanti ini Radite Puspito pada waktu dibuat itu adalah yang ini namanya Radite Puspito. Sebelum, jadi bukan sebelum,
pada waktu dibuat hampir selesai, Puro Mangkunegaran mendapat musibah duka cita di mana putra kesayangan itu sedo. Nah, ya kemudian oleh Mas Do itu diserahkan. Jadi yang pertama itu diserahkan sebagai pisun kepada Gusti Putri Mangkunegara ke-8. Nah setelah itu setelah dipisun, kemudian berikutnya karena namanya Raditya Puspito serahkan diubah oleh Mas Do menjadi Raditya Kusumo. Saya mengatakan Mas Do kenapa kok? Karena ternyata Gusti Prabu itu pada waktu remaja namanya Raditya Kusumo. Jadi Puspo dengan Kusumo itu hampir sama, artinya bunga. Jadi oleh karena itu setelah itu nama dari mobil itu tuh adalah Raditya Kusumo. Nah, Raditya Kusumo ini berbagai macam ininya latarnya. Jadi ada yang merah jambu, ada yang merah tua, dan yang lainnya di ada yang latarnya itu ada yang pecah kopi, ada yang latar cemengan yang pakai cecek, kemudian ada latarnya memakai litik. Tetapi pola utama itu adalah Raditya Kusumo. Latarnya yang berbeda, jadi tidak ada yang sama, tapi pola utamanya adalah ya, nah itu. Ini jadi kalau semoga dengan dicampur dengan warna merah itu namanya gendolo kiri kalau di dalam ini ya teknik Jawa. Ya, jadi kemudian latarnya ini pecah kopi. Nah kalau yang ini cemengan. Ini sama, Raditya Kusumo juga, tapi yang latarnya tetap kanan, latar hitam. Latarnya berbeda-beda, tapi pola utamanya adalah ya nanti ya kemudian karena terlalu lebar diklip berdua saja ya setelah jadi sebenarnya di periode Gasum ini banyak sekali karya-karya beliau, tapi saya menyesuaikan dengan koleksi yang ada di dalam buku. Kemudian setelah itu Mas Do membuat pola marang. Maaf kalau saya dengan berdiri. Jadi waktu di dalam bis itu kan ibu-ibu dan bapak-bapak sudah dijelaskan oleh Pak Komar ya. Kalau yang namanya panah itu pasti ada menindornya, ya. Jadi ini parang baris. Ya, parang baris kalau di Jawa putih itu namanya belega. Ya. Jadi itu artinya betina. Mas Do karena dia nggak seni, itu parangnya yang berbentuk seperti keris ini oleh Gotetswan itu dibuat menjadi dua garis karena sebetulnya bukan garis tapi itu semua cecekan. Ini mungkin sapi itu ini sudah bukan garis, tapi semua ini akan pecah. Jadi ada lagi, ya ada yang bisa lagi. Ini semua ini semua cacat.
Ya, kalau di Jawa kita ini semua cecek, jadi bisa dibayangkan berapa lama dibuatnya cecek ini. Jadi adalah bolak-balik. Ini saya mau gunanya ini ada pertanyaan dari ibu. Cecek itu apa? Cecek itu apa teknik Siapa? Cecek itu adalah teknik seperti titik. Titik ya. Jadi dia dibentuknya itu semua bentukan titik-titik dan kalau yang namanya batik tulis itu harus bolak-balik. Jadi kalau titik yang di depan itu ditembusi di belakang itu harus tepat di titik itu. Kalau tidak meleset dia akan menjadi titik kedua. Nah itu tidak boleh. Nah, dan kemudian teknik ini pastinya sekarang orang sudah Ini Pak, depan dari ya. Nah, dari pola parang itu ada parang baris, kemudian ada juga namanya parang kusumo. Dan ini adalah yang aslinya parang kusumo. Ya, sebentar. Ini tambahan dari Ibu Santi. Mungkin Bu, ya nanti kita harus lihat dan memang artinya kan sebetulnya itu semua itu pun bunga yang sedang mekar dan itu akan mekar dan akan membuka sehingga diharapkan bahwa yang punya kain ini akan hidup dengan baik dan bisa memberikan keharuman kepada sekitarnya. Itu yang sebenarnya filosofinya. Jadi oleh karena itu Ibu Rosati mengatakan bahwa di Puro Mangkunegaran khususnya keluarga Mangkunegaran harus punya Parangkusumo itu. Nah, karena ini nunggak seni dari pola Parangkusumo yang asli, Butetsuan itu membuat parang Megakusumo. Jadi dari parang yang sebetulnya hanya satu bentuk, kalau ini harus dibuka. Jadi ini parangnya dari kecil ke besar, dari kecil ke besar, bisa dilihat nggak? Ya. Nah ini parang Megakusumo, jadi besar dari parangnya itu dari besar kemudian ke kecil Pak, ini besar, ukurannya Pak. Jadi itu pengembangan namanya nunggak seni, jadi tidak hilang dari tonggaknya tapi kembangkan ininya bentuknya yang tidak, tapi aslinya itu tidak berubah. Nah itu tadi yang warnanya surga, kalau ini warnanya hijau. Ya, yang surga ada kegunaan dari Mangkunegaran. Ini yang namanya periode nunggak seni. Jadi masbuk itu selalu berpegang kepada akarnya, kemudian dikembangkan tetapi tidak menghilangkan dari akar yang aslinya. Ya, kemudian dari Parangkusumo itu ada satu lagi. Jadi dari Parangkusumo tadi kan menjadi Parang Megakusumo. Parang Megakusumo itu sebetulnya masku itu membuat khusus untuk Ibu Megawati. Pada waktu itu beliau masih menjadi wakil presiden. Kemudian masku mengatakan, mumpung-mumpung ini Parang Megakusumo yang saya kembangkan ini, Ibu Mega bisa jadi presiden. Pada waktu itu belum, masih wakil. Tapi kok yang dilala kalau orang Jawa bilang Bu Mega bisa jadi presiden. Itu yang saya masuk itu memang punya indera keenam yang saya nggak mengerti. Jadi dia sudah mengatakan iki kok ya jenenge mugo-mugo Bu Mega itu, dan Bu Mega punya ininya kalau ya kayaknya. Dan kalau tidak salah
kemarin kita ke Dana Hadi, para Mega Kusuma punya yang Bu Mega juga pernah di WhatsApp, salah satu dicaoskan ke Dana Hadi. Jadi dipasang di Museum Dana Hadi. Mana Ibu lihat ya? Ya, yang dijelaskan. Jadi itu maksudnya Mas Bu itu enggak itu selalu beliau itu tidak pakemnya itu selalu memegang kepada akar budaya itu. Nah, kemudian selain para Mega Kusumo, Mas Bu itu juga mengembangkan yang namanya turuntung. Jadi ini kalau turuntung itu biasanya kecil-kecil ya. Ini ya. Nah, kemudian Mas Bu mengembangkan teruntung itu menjadi teruntung sari. Jadi beliau membuat besar dan kecil. Ya. Nah, teruntung itu filosofinya adalah sebetulnya tinaruntung. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan kasih sayang dan juga menurunkan hal-hal yang baik. Tetapi bisa juga orang mengartikan teruntung itu penuh terang. Itu adalah dambaan kejiwaan setiap yang didapatkan oleh manusia. Ya, kalau kita terang, pastinya kita. Ya, nah kalau jadi ini Bu, sebetulnya ada yang mengingat bahwa pola teruntung ini yang pertama membuat itu adalah istri dari Pakubono PP. Jadi pada waktu itu ini cerita sedikit saja. Rupanya di perkawinan itu suami istri berselisih. Si istri ini tidak dipulangkan ke orang tua. Jadi dia sangat sedih, dia melamun. Terus dia melihat ke atas bintang dan dia membuat pada waktu sebelum selesai pembuatan si teruntung ini, si PB ini menengok. Nah, rasa cintanya timbul kembali. Jadi oleh karena itu diboyong kembali ke dalam istana. Nah, sehingga mereka mengingat bahwa teruntung itu kembalinya cinta yang bersemi. Ibu, ada pertanyaan. Itu dari Turuntung Sari kok ada kain segitiga? Bukan Oh, ini ya betul. Ini sebetulnya itu untuk ikat kepala. Kalau orang Jawa bilang belangkon. Jadi biasanya motif teruntung itu dalam perkawinan di orang Jawa dipakai oleh kedua belah pihak dari orang tua dari pengantin. Nah, kalau orang Jawa memakai kain dan untuk yang pria itu biasanya satu style ya. Jadi antara kain dan tutup kepalanya itu sama. Jadi ini untuk tutup kepala. Kalau dulu yang namanya belakon itu bukan dibuat masih enggak. Jadi dibuat di kepala, jadi dibentuk di kepala. Jadi bukan kalau sekarang itu enggak. Jadi ya untuk sebetulnya efisiensi ya mungkin ya di situ. Jadi yang kecil ini untuk ikat ya tutup kepala. Ya, ada lagi. Maaf, saya dari Keraton Kasengan Surakarta. Mengenai teruntung tadi itu dari Pakubono keempat, bukan 7. Jadi waktu itu beliau dan ibunya dipulangkan ke Madura karena tidak pernah bergerak. Tapi ini Pakubono keempat itu suatu tindak kemajuan sama kan romonya itu tertarik sama salah satu putri di sana. Tapi beliau takut karena romonya sudah pulangkan permaisuri itu tadi. Akhirnya dia setiap malam berdoa di dalam keraton Kulon ya sekarang itu berdoa
dan melihat ke atas ada itu bintang. Akhirnya si bintang ini kok meminati saya kok enak melihatnya. Akhirnya beliau membuat teruntuk itu dan akhirnya dikabulkan ayahnya mendapatkan putri dari Madura. Akhirnya ya sudah, ini saya buat teruntuk, tapi saya kawin karena saya dengan bintang itu menemani saya, ya saya kawin harus dengan teruntuk itu. Itulah kasih sayang ibu, betul, kasih sayang betul. Tapi itu aku bono keempat itu, iya. Perlu. Oleh karena itu memang teruntuk itu ada yang mengatakan tubuhnya cinta kasih, tapi ada juga yang mengatakan tadi tentrem. Ya, jadi menurut saya juga semua batin itu pasti di belakang ceritanya itu pasti bagus, tidak ada yang tidak bagus. Nah, kemudian saya lanjutkan itu dengan pola nitik. Kalau nitik Pak Komar itu kalau nitik, kalau di Solo itu bentuknya seperti anyaman. Jadi tidak sama dengan nitik yang di Jogja. Yang juga cantingnya itu kan di belakang. Nah, kalau di Solo itu yang karatnya dua. Jadi dia bentuknya seolah-olah seperti tenunan. Jadi beda. Kan di Pekalongan sendiri juga beda kan. Jadi cantingnya itu 4 cucunya kan. Ya, jadi kalau 3 tempat itu rupanya cantingnya berbeda dan memang bentuk daripada nitiknya tadi itu juga berbeda. Ya, kemudian oleh Mas Bu dari nitik yang ini menjadi nitik cangkar. Nah ini yang dimana kalau di dalam perkawinan orang Jawa dipakai pada waktu siraman sehingga menginginkan supaya calon pengantinnya itu nanti bisa bercakar-cakar. Biasanya ayah itu kan suka mengais rezeki ya. Nah, bercakar-cakar bisa mendapat rezeki yang baik untuk kehidupan mereka yang akan datang. Ya, yang cara dua, oke, ya, gitu. Jadi beda kan caranya. Kalau yang di Jogja itu yang di sobek satu, mungkin belah di sobek, ya. Ya. Jadi ini sebetulnya pola beberapa ya pola di periode Nunggak Semi yang saya menceritakan sesuai dengan yang ada koleksinya di Purwomangkunegaran ya. Nah, karena sebetulnya pada awal itu saya tadi sudah mengatakan ada batik Indonesia, di mana sebetulnya batik Indonesia itu ceritanya tersendiri. Tetapi saya mau bikin surprise untuk Bu Satuti dan Ibu Rose. Saya membawa batik Indonesia yang nanti akan diperagakan oleh ibu-ibu dari Himpunan Rasa Prema. Jadi kalau ibu-ibu yang melihat kain ini sudah dibuat lagi. Jadi kain ini tahun 50-an dibuat. Tunggu sebentar. Kayaknya nggak diatur ya sama ibu-ibu, pastinya tidak, nanti sobek. Jadi cuma di bawah saja, tapi nanti berurutan saya akan menjelaskan apa sih motif dari yang dibawa oleh ibu. Untuk sementara menunggu ibu-ibu, apa ada pertanyaan yang saya ingin? Ya, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Bu Neneng konten izin bertanya, ini masih kaitannya dengan beruntung. Jadi alhamdulillah hari ini saya mendapatkan informasi yang mungkin valid. Karena cerita beruntung kalau kita di Google atau kita coba aja pakai menggunakan chat GPT itu, beruntung itu mengisahkan Kanjeng Ratu Beruk yang ditinggalkan oleh rajanya, sehingga dia itu menyendiri, membatik, dan sampai akhirnya begini. Tapi ini namanya Kanjeng Ratu Beruk sanes. Ini jadi gini, permaisuri pertama Pakubono III itu dari Madura. Ya, terus membuat Rojo Molo itu yang di museum ada di perahu Rojo Molo itu untuk melamar. Setelah itu permaisuri itu tidak punya putra, terus dikembalikan ke Madura. Terus ambillah Kanjeng Ratu Beruk itu mensewi dari terus Kanjeng Ratu Beruk itu menggantikan permaisuri yang dari Madura. Dan Kanjeng Ratu Beruk punya putra Pakubono keempat. Dan kita takut sekali kok tertarik sama Madura, sedangkan ini ayah saya saja memulangkan. Kok saya ini akhirnya yaitu beruntung itu karena ditemani bintang yang langit itu. Jadi maaf mungkin kalau ada cerita kita kan ada bukunya di Keraton ya. Jadi Kanjeng Ratu Beruk itu menggantikan Kanjeng Ratu yang dari Madura itu gitu, punya putra Pakubono keempat. Tapi ya mestinya itu kan Pakubono keempat kan cuma ini ya, dan mendapatkan inspirasi turun itu, tapi kan maturkan ibunya ya supaya dibikinkan. Masa Pakubono keempat dibikin, jadi ibunya yang bikinkan memang. Tapi kan karena permintaan untuk putranya ya gitu. Iya, itu akhirnya melamar lagi dengan Rojo Molo tadi yang sekarang di Keraton masih ada perahunya itu gitu. Iya, itu kan Rojo Molo kepala itu. Jadi Kanjeng Ratu Beruk itu ibunya Pakubono keempat betul, tapi permaisuri kedua. Iya, sudah yang dari. Kalau boleh saya tambahkan, sebetulnya pola hidup itu ada di salah satu kalau Prambanan, kalau kita lihat itu ada bentuknya dihukum. Jadi kita makanya oleh karena itu kan sebetulnya kan di Prambanan itu kan pasti sudah jadi banyak sekali sebetulnya pola dari batik itu. Contohnya kaung itu ternyata di Singosari. Nah itu di sana ada polanya itu. Jadi kadang-kadang oleh karena itu saya juga mengerti, saya memberikan kepada narasi-narasi yang saya dapat. Dari narasi yang saya dapat itu yang kan bisa mengingatkan bahwa si permaisurinya itu dipulangkan, kemudian si rajanya menengok kembali pada waktu permaisurinya ini membuat itu bertarik kembali kepada rasa cintanya yang dibawa kembali. Tapi sebenarnya kalau di dalam prasasti peninggalan yang tua itu pola tertentu ada di sana. Kalau tidak sana bisa. Ya, jadi pola yang memang sudah jadi itu untuk penambahan dari pengetahuan kita. Kalau saya sih selalu menerima apa yang bisa monggo. Jadi itu kan berarti banyak sekali cerita yang kita sumber-sumber yang kita terima. Jadi mungkin tidak ada yang salah, ya kan? Kalau yang namanya juga bercerita zaman dulu dan sebetulnya cerita itu kan tidak dibangunkan gitu loh. Itu yang sebetulnya ini bisa saja orang bercerita seperti ceritanya waktu dibayar itu tadi yang kemarin Bapak itu kan ya
yang gentong sama apa sama naga itu kan. Nah itu ya kesambut monggo. Ya, kebetulan yang pertama itu adalah monggo Ibu. Nah, ini adalah sebentar. Yang pertama dulu satu-satu supaya Ibu tidak bingung yang ini kan. Yang pertama itu adalah sebetulnya sidomukti dan sidoluhur yang biasanya warnanya soga, tetapi karena ini batik Indonesia kemudian diberi warna. Yang satu warnanya adalah kekuningan dan kehijauan, yang satunya ungu. Monggo dipesani, ya silakan maju. Semua bukan saja. Jadi pada saat itu orang melihat sidomukti dan sidoluhur dengan warna begini, ini terkesima sekali. Biasanya kalau yang soga itu dipakai pada waktu acara perkawinan, ya. Tetapi kalau sudah dengan berwarna ini bisa kita pakai kemana saja, kapan saja. Ya, ini warna-warnanya ini pada warna, bayangin Pak, itu ditambah hijau. Ini seperti itu avocado, kan beda. Nah ini warnanya kita gelap ya. Nah ini, nah kalau warnanya terang seolah-olah ini kayak di produk, ada warna emasnya, ya. Ungunya dari apa ya? Apa? Ungunya dari apa ya? Sekarang ini pastinya warnanya warna chemical, bukan warna alam. Chemical natural, sintetik dari sabun. Kenapa? Sabun sintetik. Ya chemical sintetik. Ya, dan sintetik. Ya. Bukan alami, bukan alam. Nah, jadi waktu itu yang paling merek yang paling bagus itu bikinan Jerman. Oh, BASF. Ya. BASF apa? Itu loh. Ya, nah, berikutnya ini adalah ceplok madu sari dan ceplok madu broto. Ini warna yang mungkin pada tahun itu di bawah 50-an itu warna shocking pink itu sudah ada. Saya mau kesini dulu ya, Bu. Kesini dulu. Ya, supaya Ibu Sati dan Ibu Sati Mersani. Yang satu orangnya, yang satu adalah pink. Saya punya kami kalau mereka udah ada koleksinya banyak. Ini jadi kita sekarang bisa melihat di bawah tahun 50 itu Mas Gung itu sudah menciptakan seperti ini. Nah itulah yang menurut saya itu betul-betul adilnya sekali. Belum. Pewarnaan iya itu. Bukan dari Cina, bukan dari Bukan Pak, bukan. Ya. Oleh karena itu dilegitimasi oleh Soekarno menjadi batik Indonesia. Itu. Ya monggo. Silakan berputar. Kemudian yang berikutnya ya ayam kate mas. Ayam kate. Bu Laksmi kesini dulu supaya Ibu Rus Mersani dulu. Ini warnanya antara apa kuning oranye kan? Iya, seperti dia. Ini waktu suami bertugas di Australia tahun 80, saya masih berani pakai. Saya nggak berani pakai sekarang, saya takut sobek. Ayam Mas ya, ayam mas. Ayam kate mas, ayam kate itu kan kecil. Iya. Ya. Terus Stefani maju. Ini Kak, sebentar maju dulu. Ini adalah phoenix tapi latarnya adalah kembang asem. Ini halus sekali. Ya, bagus banget.
Ini lantai yang nomor berapa Pak? Cantiknya. Cantiknya yang kalau nggak mau biasa. Bolak-balik. Ini bolak-balik. Ya. Sekarang nggak ada Kayak telaten, nggak telaten. Tapi ini pun aku pas Ya. Nah ini yang saya kagumnya itu adalah pewarnaannya. Ya. Pewarnaannya maksudnya memang asli warna. Itu aja. Abu-abunya yang zaman itu sudah keluar tuh Pak. Yang saya waktu tahun 68 ya, kemudian dia langsung ya, ini adalah Novo Temanten latar Banyu Mili. milih mana itu lembut. Ya, ini di dekat kantor pada tambah tuh ya. Masya Allah. Ini Naganya naga alit. Isanya Pak Komar. Ini Banyu Mili Banyu Mili ya. Ya. dan bolak-balik. Yang bolak-balik. Bolak-balik dan Jadi sebetulnya menurut Mas Boy yang namanya batu tulis itu harus diterusi, harus bolak-balik. Harus yang namanya batik tulis itu harus bolak-balik. sekarang juga ada bolak-balik tapi harganya bolak-balik. Bolak-balik ya. Karena nilai ekonomi makanya sekarang itu kan hanya satu sisi. Tapi sebetulnya pakemnya batik tulis itu harus bolak-balik. Di atas dulu. Ya. Ada yang buat. Itu ada saudara-saudara saya yang masih bisa bikin. Ya. Bu Tutut Mau ke Mesmani. Bu Tutut masih bisa batik kan? Ya, lanjut. Yang ini adalah parang tapi parang bodong gede. Nih. Belum parah itu habis. Ini ya. Biru muda dan biru. Warnanya Pak. Nah, Memang istimewa. warnanya Pak. Memang ya. Ya ampun, Ini sabutannya, ya, sabutnya itu halus sekali. Ini Pak Komar, ini parang bodong gini, ini biru muda dengan biru tua. Jadi yang ini adalah seolah-olah roda kehidupan manusia yang selalu berputar. Ya. selalu ada. Ya, Situnya ya. birunya ya itu. Itu cocok sama Memang sudah disesuaikan. Tidak di matching ini ya. Ini dirinya berbeda. Ya memang berbeda. Dan pengetahuan Komar sekarang menggunakan naptol untuk mendapatkan seperti begini nggak dapat. Jadi ini memang walaupun sama naptolnya, tapi kualitasnya itu yang berbeda. dari mana? Ini bisa dari ini Eropa. Kalau nggak Memang kita bilang memang Jerman kalau masuk. Belanda, Belanda. Ya, yang sebentar, ini terakhir ya. Ini Wah, yang terakhir ini sebetulnya kepunyaan ibu saya itu hadiah dari Bung Karno. Jadi namanya Gede Biak. Ya, nah kan orang ini Ini Gede Biak. Ini adalah besar dan melebar. Ini adalah filosofinya pohon kelapa. Pohon kelapa itu kita kan bisa memakai dari batangnya, dari daunnya, dari buahnya. Nah ini Gede Biak. Kalau ada Deja sandang pangan, ada Mungkin motifnya yang beda ya. Deja itu kan tapi ini Banyu Milinya nggak seperti yang tadi, agak renggang dikit. Ya Bu ya. Tapi tetap ini jadi adalah yang berkaitan dengan ketahanan Deja. Seperti yang ini kan Deja. Ini yang jelas Bu mendapatkan warna hijau. Hijaunya iron. Ya. Ini kan untuk mendapatkan
kan biru sama hijau. Ini kalau lampunya terang, ini warnanya bukan main, terus banget Toskanya itu nggak akan bisa dapat sekarang. Tapi saat ini aku sendiri tidak ada situasi yang Jadi saya itu betul menginginkan bahwa semua yang ada di ibu itu anak itu masih saya pertama ya saya selalu depan dan menghubungi bahwa apapun itu kan yang tidak bisa dibuat lagi ya tidak bisa dari ibu semuanya Bapak dari Indonesia Solo yang sudah membantu saya itu sudah cetakan kedua Pak. Ada juga dikeluarkan cetakan kedua sudah cetakan kedua campurnya Oh, saya punya kalau kamu. ini beliau yang itu nggak bikin judulnya Botik Swan Sampo. Jadi setelah nanti ini saya akan nyausi kepada ibu Ini di foto ya? sama ibu Apa ya sih? itu untuk melengkapi perpustakaan dari Ulama Pemerintahan. Kebetulan buku dari Batik Indonesia yang dan sangat itu yang menulis saya semua. Ya, kita Sakit. Ya, kemudian yang saya bicarakan hari ini saya memberikan yang 9 kali yang saya bicarakan. Ya, ini program aku udah lihat. Ini salah satu gali, tapi yang saudara. Ibu. Dan ini ada yang berwarna ini nanti ibu-ibu yang ikut dalam wisatawan setelah itu juga akan dapat satu-satu semuanya sini. Jadi untuk kali ini menghubungi dan ini nanti kita ada sampai ya nanti diminta saja mintanya supaya ya Nanti kendan. tidak saya sudah tanda tangan Ibu, jenengnya Buneng. Foto sama kita rame-rame. Monggo. iya yang memang mau dibuka dulu kitanya Pak supaya kelihatan Foto ini maksudnya. Pak depan. Bapak depan. Langsung nutup ya aja Mbak Fa. Ada Bapak ini flashnya anu nggih. Gantian mawon. Gantian. Panjenengan rumiyin. Mbak Fa. Monggo. Mbak. Oh, monggo panjenengan rumiyin. Ikutin enggak? Nggih. Nggih, sampun. Mbak foto sama semua di sini. Ibu izin sebentar. Sekarang aja. kemudian menurut saya bisa nggak ibu nanti dengan satu ikut belakang batik Indonesia itu Kita yang kesana, kita aja ke situ, kita ke sana. Yang jauh, ibu-ibu cantik yang kesini. Di belakangnya aja, Bu. Nggih. 1, 2, 3. Pon. HP Mas. 2, 3 malih ke 1, 2, 3 Sampun. Nggih, nika. Malih Bu. malih ndak malih nun sewu Gusti 1, 2, 3 Saya ini pertanyaan. Kita senang sekali karena ini memang dari kita
supaya tamu-tamu dari luar kota Solo itu bisa menikmati Solo, tidak hanya kulineran tetapi ada peninggalan istana dan berbincang tentang batik, tentang budaya-budaya yang ada di Pulau Mangkunegaran. Ada pupuk santi. Nama saya Dian Hawadi. Ini pertama kali saya ikut serta dalam tur ini, diajak kakak saya. Dan saya sangat menikmati belajar sejarah batik. Karena sebelumnya kan saya tidak pecinta batik, tapi dengan mengetahui sejarahnya, terus ternyata ada filosofinya, dan jam-jam sampai 2 tahun, itu membuat saya lebih apresiasi sekali. Dan nggak ada ya kekurangannya ya, semuanya sangat informatif dan knowledgeable buat saya. Saya belajar banyak. Terima kasih panitia. Pokoknya Wastra Prema itu luar biasa, membuktikan bahwa Wastra Prema betul-betul himpunan cinta batik yang sejati. Sukses terus buat Wastra Prema, kawal terus kain adat wastra tradisional Indonesia. Terima kasih untuk Wastra Prema. Acara hari ini sangat menarik, menambah pengetahuan kami, khususnya saya yang awal memang, sehingga tahu lebih dalam apa juga bagaimana filosofi yang ada di dalamnya. Terima kasih untuk Wastra Prema.